ala ni'amillah. Yang kami hormati Ibu Umi Alfiatri SPD selaku Kepala TK Mustafa dan teman-teman semua Ustadzah TK Mustafa yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara berbagi praktik baik oleh Ibu Ika Martasari CGP Angkatan 9 dari TK Mustafa dengan tema pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di lembaga kita. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Martasari selaku CGP Angkatan 9 dari TK Mustafa. Kepada Ibu Ika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih karena teman-teman di sini sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar. Ya. Karena di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kudus, ya, pada modul 1.4 ini mendapatkan materi tentang budaya positif dan kewajiban bagi saya adalah untuk berbagi praktik baik, melakukan aksi nyata kepada teman-teman semua supaya apa? Supaya kita semuanya sebagai Ustadzah TK Mustafa dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita. Oke, ketika mendengar kalimat budaya positif, apa yang ada di benak dari Ustazah semua? Silakan Bu Hidayah. Menurut saya, budaya positif itu semacam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dan itu nanti diharapkan akan membekas di hati anak-anak dan dilakukan di rumah juga. Oke, jawaban yang super sekali. Beri tepuk tangan buat Bu Hidayah. Nah, selain Bu Hidayah, saya ingin mendengar satu lagi pendapat dari Ibu guru semuanya. Bu Nining, silakan. Budaya positif menurut saya itu kita itu harus mengajarkan ke anak-anak itu seperti apa itu kegiatan atau perilaku yang mencerminkan positif akhlak mulia seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jawaban yang juga sangat bagus. Beri tepuk tangan buat Bu Nining. Nah, mari selanjutnya. Oke, ya, jadi jawab teman-teman tadi, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini nanti akan mendorong anak untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga anak akan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini nanti pada pemaparan tentang budaya positif
Ada beberapa item yang akan kita pelajari dan kita bahas bersama. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita di TK Rusofa, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya sebagian besar contoh saja. Ada bersalaman dengan guru baik ketika di pintu gerbang maupun masuk kelas, dan juga pulang sekolah, merapikan mainan setelah digunakan, upacara bendera setiap hari Senin maupun peringatan hari besar nasional yang lain, dan juga antri dalam cuci tangan. Nah, untuk yang pertama tadi, disiplin positif dan kebijakan universal. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Pendidikan kita, yakni Bapak Sudrajat Dewantoro, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang terdapat dari diri kita sendiri, dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita butuh bantuan orang lain, butuh pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Untuk nilai-nilai kebajikan sendiri sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk lebih mengingat nilai-nilai kebajikan seperti yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, biasanya kita mengajarkan kepada anak-anak lewat lagu. Nah, ada yang hafal lagu profil pelajar Pancasila. Oke, Bu Nining. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Nining, suaranya sangat merdu sekali ya, sehingga menggugah semangat dari teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ketika kita melakukan suatu tindakan ataupun sebagai seorang siswa dulu, ketika kita melakukan sesuatu itu dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini dikelompokkan ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu yang seperti apa, identitas sukses itu yang seperti apa, sudah dipetakan di dalam tabel. Ketika kita melakukan suatu hubungan, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk anak, untuk murid kita dalam jangka waktu yang panjang.
korban mendapatkan ketidakadilan, murid atau anak-anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Istilahnya kita menanamkan muridnya itu takut, baru segala sesuatu itu bisa berjalan. Ketika kita melakukan hukuman, maka yang kita bangun itu seperti itu. Oke, panjenengan semuanya sebagai guru, dulu juga pernah sekolah, pernah duduk di bangku TK, SD, SMP, MTS, maupun perguruan tinggi. Tentunya pernah mengalami, pernah mengingat. Ada guru-guru tertentu yang mungkin perilakunya ada yang suka menghukum ataupun ada yang ramah. Nah, itu nanti juga akan membekas ke memori anak-anak yang saat ini sedang kita ajar. Jadi mau seperti apa bayangan kita untuk anak-anak di masa depan, itu berarti Anda sendiri yang menentukan. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bu Dela. Dela, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum. Oke. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini itu sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari, cuman biasanya kita menyebutnya itu kesepakatan kelas semacam itu. Cuman memang ada perbedaan sedikit antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan dijelaskan secara lebih rinci dan lebih konkret. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, masih bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat yang mengandung makna positif, dari untuk menggunakan kalimat bernada negatif. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, apalagi untuk anak usia TK. Kalau terlalu banyak akan kesulitan untuk diingat. Nah, harapannya keyakinan kelas itu mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita sendiri. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Nah, bisa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Nah, kalimatnya tadi kan masih universal, abstrak. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Tidak konkret, misalkan di sini saya kasih contoh satu. Setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Tidak tahu dijabarkan keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Tapi keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan bersama. Kalau biasanya kesepakatan kelas kita kan membuang sampah pada tempatnya, semacam itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih universal sifatnya. Nah, ini contoh ketika kita menerapkan keyakinan kelas. Tergantung dari bagaimana panjenengan mengajak anak-anak untuk melakukan curah pendapat. Nah, kalau saya seperti ini, nanti bisa dimodel
dimodifikasi sendiri oleh ustazah yang lain sesuai dengan minat dan bakat kemauan anak. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya yang seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Buja barangkali. Oke, terima kasih. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul bahwa manusia itu memang harus bertahan hidup, dan arti bagaimana cara manusia itu bertahan hidup. Mulai dari kecil pun, anak usia bayi sampai dewasa memang diajarkan bertahan hidup. Dengan cara apa? Mungkin menjaga pola makanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Untuk saat ini ya, kita maraknya adanya dibully di mana-mana, sehingga apa ini keberadaan seseorang atau mulai dari anak pun ini juga butuh diterima, baik di keluarga, di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga penugasan. Penugasan ini dalam arti manusia ini butuh penugasan. Penugasan apa? Manusia itu butuh ditugasi apa? Manusia itu butuh dikasih tugas apa? Tugas manusia apa? Kira-kira teman-teman? Tugas sekolah, tugas belajar. Kalau orang dewasa mungkin penugasannya apa? Kerja. Ya, yang cuma seperti itu ya, mungkin nanti bisa ditambahin. Yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas. Nah, betul. Jadi orang, apalagi anak-anak yang kita pegang ya usia dini itu, memang benar anak butuh bebas. Bukan arti bebas sebebas-bebasnya, tidak, tetapi bebas ada aturannya. Nah, ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam arti apalagi guru. Ya, guru ini juga perlu bebas, dalam arti bebas, merdeka belajar, merdeka mengajar. Ya, tidak ada paksaan untuk hal ini dan ini, tidak ada. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini cocok untuk anak usia dini bermain. Betul bahwa anak itu memang butuh, apalagi usia dini, usia memang dimana dia mencari sesuatu, mengeksplor dan lain sebagainya, ini dia butuh bermain. Terus tertawa. Ini teman-teman gimana bu teman-teman tertawanya? Ya, jangan sampai tertawanya tapi tertawa terpaksa. Ada yang memang harus kita tertawa, silakan tertawa. Ada yang harus kita mungkin tidak tertawa, jangan sampai tertawa dipaksakan. Itu monggo ada yang lain kalau ada yang menarik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya yang sangat mengena dan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini, untuk lebih jelasnya, benar apa yang dikatakan oleh Bu Ida tadi, bahwa untuk kebutuhan bertahan hidup meliputi kebutuhan apa? Dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Fisiologis meliputi kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologisnya, reproduksinya. Kemudian kebutuhan psikologisnya, kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima dalam hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian juga diterima oleh kelompoknya. Ketika kita berada di dalam sebuah komunitas di sekolah ini misalnya, bagaimana perasaan kita ketika kita tidak diterima oleh orang lain, tidak diterima oleh rekan sejawat kita? Tentunya kita akan menjadi manusia yang seperti tidak berguna, tidak ada harganya. Kenapa kok teman saya sendiri kok tidak bisa menerima saya? Perasaannya bagaimana? Tentunya akan sangat sakit hati ya. Apakah senang? Tidak. Kemudian yang ketiga, penugasan. Nah, penugasan di sini dalam artian dengan penugasan itu ada kekuatan untuk mencapai sesuatu dan kemudian diakui prestasinya. Dan yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Nah, bahwa karena kita itu juga punya kebebasan, tetapi kita harus ingat bahwa
kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi bukan kebebasan yang bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Kebutuhan untuk bebas diantaranya adalah bebas mandiri dan bebas untuk memiliki maupun menentukan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk tertawa bersama-sama. Itu adalah contoh 5 kebutuhan manusia. Kemudian yang selanjutnya di sini kita sampai kepada 5 posisi kontrol seorang guru, di mana dalam kita menjalankan profesi kita sebagai seorang guru, maka ada 5 posisi kontrolnya. Pertama adalah posisi penghukum. Nah, ibu-ibu guru semua di sini pernahkah menghukum anak didiknya? Pernah apa tidak? Kalau menurut saya anak itu perlu dikenalkan antara prajurit dan barisan. Ya, mesti tetap menghukum itu punishment-nya mendidik. Biar dia tahu kedisiplinan, dia tahu tanggung jawab, dia tahu apa ini salahnya di mana. Oke, Biasanya itu dihukum ditaruh di seperti kayak di pojok, dia tidak boleh bermain. Oke. Tidak dihukum secara kekerasan, enggak. Oke, terima kasih Bu Ida dan Bu Nene atas sumbangsi pemikirannya. Oke. Untuk yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, penghukum di sini itu seorang guru memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum dengan menghardik, menunjuk-nunjuk muridnya, berkacak pinggang, membentak dengan hukuman verbal ataupun fisik. Tentu saja ketika guru melakukan posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum ini, tentunya nada suara yang diucapkan kira-kira dalam keadaan lembut atau tinggi atau rendah, bagaimana? Tinggi ya. Nah, karena di sini lihat menghardik, menunjuk, berkacak pinggang. Lalu bagaimana muridnya akan menjadi seperti apa ketika guru berperan sebagai seorang penghukum? Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel yang dipelajarinya. Karena saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya, itu dulu dia di TK pernah dimarahi oleh gurunya. Dan ketika dia saat ini usia MTS, usia MTS, ketika disebutkan sosok guru B misalkan, itu yang melekat di otaknya itu adalah bahwa guru ini galak, saya pernah dimarahi. Nah, itu kan tentu saja menyakitkan, semacam itu. Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru, guru-guru menyukai gurunya, akan berimbas juga ke pelajaran yang diajar, itu juga tidak akan dipelajarinya. Biasanya kalau sudah SD atau SMP, ya, misalkan tidak suka gurunya, misalkan matematika, gurunya kok killer, nah biasanya anak bukannya paham, tetapi malah semakin tidak paham karena sudah sudah tidak suka dengan gurunya, semacam itu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol seorang guru adalah posisi membuat merasa bersalah. Dalam hal ini, guru suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Bahasa Jawanya itu nyelekit, gitu ya, mitos. Nah, guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya apa? Murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Dek, kamu kok gak mau mengerjakan ini, kamu gak kasihan sama bu guru, nanti bu guru dimarahi sama bu kepala sekolah, nanti bu guru nanti ditanya sama ayahmu. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh
ketika guru memposisikan diri sebagai seorang yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga, di sini posisi guru sebagai seorang teman. Suara guru ramah, cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana. Karena di sini guru memposisikan diri kepada anak didiknya adalah sebagai seorang teman. Layaknya kita dengan teman kita, maka kita akan bersendau gurau, akan bercanda tawa, menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Ketika seperti itu, maka murid akan bergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Suaranya datar, cenderung formal, tercipta identitas positif. Nah, biasanya ini cenderung dilakukan oleh kepala sekolah. Biasanya banyak yang memposisikan diri sebagai pemantau. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, karena tidak semuanya mandiri. Yang kelima, posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, di sini sebagai seorang manajer adalah posisi kontrol yang paling disarankan untuk membimbing murid. Kenapa? Karena dalam posisi manajer ini guru bersifat netral, tidak emosi, tidak marah, tidak juga terlalu ramah. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Guru, murid juga memiliki sikap disiplin positif, yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Dampaknya apa? Dampaknya maka murid akan menjadi mandiri, murid menjadi percaya diri, dan murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahapan segitiga restitusi. Nah, ketika menjalankan perannya sebagai seorang manajer, maka guru akan menerapkan segitiga restitusi, di mana dalam menerapkan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan lebih dalam membahasnya. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika guru sedang menstabilkan identitas murid-muridnya, maka membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser dari identitas gagal menuju identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk guru ketika menstabilkan identitas muridnya, guru bisa mengatakan seperti ini: membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan kesalahan kamu. Tetap fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik? Oke, kita lanjut. Nah, tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, prinsipnya bahwa setiap perilaku itu
berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Maksudnya seperti ini. Bu Anis ngantuk, karena apa? Karena pengen tidur. Nah, Bu Leli ambil minum, mengapa? Karena haus. Nah, karena perilaku kita itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Bu Nine tertawa, kenapa? Karena hatinya bahagia. Nah, suaminya baru gajian. Nah, semacam itu kan bisa. Kemudian yang kedua prinsipnya, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menuju proaktif, dan yang terakhir mengenali dan mengakui kebutuhan murid, bahwa kita sebagai guru hendaknya paham akan kebutuhan murid kita. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan guru ketika dalam proses validasi tindakan yang salah, bisa saja guru mengatakan seperti ini. Dek, kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini loh, tapi nyatanya kan tidak kamu lakukan. Yang kedua, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Coba ceritakan semacam itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting. Kamu bisa mempelajari perilaku baru dan efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian sampailah kita kepada segitiga restitusi, langkah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita sebagai manusia itu termotivasi secara intrinsik saat perilaku kita divalidasi dan kita sukses telah stabil. Makanya murid harus siap mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menanyakan keyakinan kepada murid kita adalah, sebagai anggota di kelas, apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran kelas bagi kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dari budaya positif yang sudah kita pelajari bersama. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari 5 item tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Ini adalah rangkumannya. Nah, ini adalah rangkumannya. Di sini disiplin positif itu yang seperti apa, nilai kebajikan dan keyakinan kelas seperti apa, kemudian posisi kontrol guru tadi ada berapa ya? Ada 5. Kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir yang kita bahas adalah segitiga restitusi. Nah, ini contoh ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, di mana kita mengajak anak-anak untuk mengobrol, tidak menghakiminya di depan teman-temannya yang lain. Nah, biarkan mereka bercerita agar kita juga bisa menemukan solusi dari tindakan yang sudah mereka lakukan itu seperti apa. Oke, slide terakhir, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke. Kemudian saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Ika Martasari SPD. Super sekali ya teman-teman, pemaparannya begitu jelas, padat, sangat berkesan, sangat sampai ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu semua, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kami buka 2 penanya. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, silakan Bu Ani dulu ya, Bu Ani dan Ina. Bu Ani dulu silakan. Di depan Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bu Ika, di sini saya mau bertanya. Oh ya, ini perkenalan belum ya? Iya, perkenalkan nama saya Ani Munawwaroh.
Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi guru ada 5. Yang saya tanyakan perbedaan antara posisi guru sebagai manajer dan teman. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ika bahwa posisi guru sebagai manajer itu lebih ditekankan. Tetapi kenyataannya posisi guru sebagai teman itu juga sudah bagus apabila untuk usia TK. Begitu Bu Ika, terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaan dari Bu Nawa, silakan Bu Nawa. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, di sini saya hanya ingin diberikan contoh konkretnya untuk segitiga restorasi yang terjadi dari dalam kelas itu seperti apa. Terima kasih kepada Bu Ika dan Bu Nawa. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan posisi guru sebagai manajer dan sebagai teman itu lebih jelasnya bagaimana Bu Ika? Terus pertanyaan yang kedua yaitu contoh konkret segitiga restitusi di dalam kelas. Silakan Bu Ika. Sebelumnya terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya yang luar biasa tentang perbedaan posisi guru sebagai teman dan sebagai manajer. Kemudian juga sudut pandang ketika kita sudah melakukan posisi guru sebagai teman itu kan juga sudah baik. Nah, kenapa harus menjadi manajer? Nah, dulu saya juga pandangannya seperti itu, bahwa ketika saya sebagai seorang guru memposisikan saya menjadi teman bagi murid-murid saya itu sudah yang paling puncak, istilahnya sudah hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan saya menjadi teman bagi anak didik saya, nanti anak didik saya akan merasa nyaman, kemudian dia juga akan mengutarakan perasaannya, ketidaksukaannya, dan hal-hal yang disukainya maupun nanti yang tidak diketahuinya itu seperti apa. Tetapi ketika saya berjumpa dengan modul 1.4 ini tentang budaya positif dan di dalamnya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol seorang guru, maka pola pikir saya berubah bahwa memang posisi guru yang lebih utama itu adalah sebagai seorang manajer. Kenapa? Ketika posisi sebagai seorang teman itu juga sudah baik, karena guru ini ramah, bersendawa gurau, menghangatkan suasana. Tetapi di sini, masih berdampak. Dampaknya apa? Murid akan bergantung pada satu orang. Misalkan muridnya Bu Ani sudah sangat nyaman dengan Bu Ani. Tetapi ketika Bu Ani tidak berangkat, maka yang terjadi apa? Murid itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak biasa sehari-hari dilakukannya dengan baik, misalkan menjadi tidak mandiri, menjadi cengeng dan sebagainya, karena dia merasa bergantung. Ya, dia bergantungnya kepada Bu Ani. Ketika Bu Ani-nya tidak ada, maka diri dia yang positif itu juga tidak muncul karena tadi bergantung kepada orang lain. Semacam itu. Beda ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman, seorang manajer. Ketika guru memposisikan diri sebagai seorang manajer, maka guru akan memulai dengan menggali lebih dalam apa yang terjadi kepada anak. Misalnya anak di hari itu kok cengeng, bisa kan ditanya sampai kemudian anak sendiri itu yang menemukan masalahnya dan mencari solusinya, sehingga apa? Anak tersebut akan menjadi anak yang mandiri karena sudah muncul motivasi intrinsiknya dari dalam dia sendiri, tidak dari orang lain. Nah, di sini anak sudah percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Dan di posisi manajer ini, guru ini juga berbeda dengan posisi sebagai teman tadi. Ketika di posisi manajer ini, maka guru ini tidak terlalu ramah.
kalau di posisi teman, guru memang sangat ramah sekali. Nah, ketika di posisi manajer, guru itu lebih membimbing muridnya, menuntun muridnya untuk memecahkan masalah, kemudian menemukan solusi, dan pada akhirnya yang kita inginkan yaitu siswa memiliki sikap disiplin yang positif, mandiri dan bertanggung jawab. Begitu ya Bu Ani? Oke. Kemudian yang selanjutnya dari pertanyaannya Bu Nawa tadi untuk aksi nyata, ya lebih ke aksi nyata ataupun contoh konkret dalam penerapan segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah tadi. Yang pertama adalah di mana dalam segitiga restitusi tadi kan ada 3 langkah ya Bu Nawa ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Nah, di sini akan coba saya tayangkan, ya, yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi di sini, nah ini ada kasus. Nah, pada saat baris dan juga upacara hari batik nasional kemarin. Nah, lalu ini biasanya anak yang mengikuti upacara dengan baik, tapi pada hari itu dia terlihat duduk bersama dengan beberapa temannya dan tidak mengikuti baris sesuai aturan. Nah, ini contoh penyelesaian kasus segitiga restitusi. Nah, ini lihat, nah ini Mas Ali duduk. Nah, padahal temannya kan berdiri waktu baris. Nah, kemudian langkah yang saya lakukan, saya mengajak Mas Ali ke kantor untuk menstabilkan identitasnya. Nah, ini mulai ke validasi tindakan yang sama. Biar Ali sendiri yang mencari tahu letak kesalahannya dia itu seperti apa. Ini tahap terakhir menandakan keyakinan kelas, menandakannya dengan kegiatan tadi. Nah, ini anak-anak juga mengingat-ingat sendiri. Nah, keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu yang seperti apa? Tidak guru yang menunjukkan kamu tadi itu sudah melanggar ini, tidak, tapi dia sendiri yang mengaitkan. Oh, tadi aku itu termasuk melanggar yang seperti ini. Nah, kemudian ini yang terakhir mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana Bu Nawa? Bisa dipahami? Ya, sudah jelas ya? Oke, nanti semoga
kita bersama-sama dapat menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita tercinta, yaitu di TK Musofa, sehingga dapat terbentuk budaya positif. Acara selanjutnya yakni pesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Alfianti SPD selaku Kepala Sekolah TK Musofa. Kepada Ibu Umi Alfianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Ustazah Kabid TK Musofa serta Bu Ika Martasari SPDI SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Kudus. Di sini saya diminta untuk memberikan kesan dan pesan dalam hal penyampaian materi atau modul tentang budaya positif. Ya, tentunya tadi dari teman-teman semua, ibu-ibu ya sudah mendengarkan secara panjang dan lebar apa yang disampaikan oleh Bu Ika tentang masalah budaya positif ya. Dan alhamdulillah yang kita terapkan di TK Musofa ini tersendiri juga kita selalu menerapkan budaya tentang 5S ya. Apa ya 5S itu? Ada salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, itu selalu kita terapkan pada anak-anak ya. Semoga dengan adanya penguatan materi tentang budaya positif di siang hari ini dari Bu Ika selaku calon guru penggerak ya, dimana nantinya dengan adanya materi yang sudah disampaikan kita bisa menjadi guru sekaligus berperan sebagai fasilitator untuk anak-anak kita agar anak-anak lebih bisa membiasakan atau membudayakan apa yang sudah terlaksana di sekolahan, dan harapannya anak-anak nanti akan menjadi pemimpin ya dalam pembelajaran yang ada di sekolahan ya. Itu untuk pesan saya ya tentang masalah budaya positif. Mari kita bersama-sama untuk membangun dan membiasakan kepada anak-anak kita untuk selalu menerapkan budaya-budaya positif yang ada di lembaga. Terus kesan saya selaku kepala sekolah TK Musofa, dengan adanya Bu Ika mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 ini nanti bisa menambahkan kemajuan bagi lembaga TK Musofa dan membawa perubahan-perubahan yang lebih tambah maju untuk pendidikan yang ada di lembaga TK Musofa tercinta ini ya. Semoga dalam mengikuti CGP selalu diberikan kesehatan, ilmu-ilmunya nanti juga minta tolong ditularkan pada teman-teman, karena ilmu-ilmu atau modul-modul yang telah dipelajari dalam calon guru penggerak itu adalah tentang masalah pembelajaran yang ada di kelas maupun tentang pengelolaan dan permasalahan-permasalahan tentang peserta didik ya. Nah, agar teman-teman yang lain juga mempunyai ilmu-ilmu tersebut ya. Kesan saya sangat luar biasa ya, dan sangat istimewa ya, karena dengan adanya calon guru penggerak ini
Yang kedua, ya, yang pertama adalah Bu Nur Hidayah dan yang kedua adalah Bu Ika Martasari, ya. Jadi menambahkan warna-warni tentang masalah pembelajaran, tentang masalah permasalahan-permasalahan atau tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk masalah kualitas. Tentunya tentang masalah pendidikan yang ada di TK Nurul Sofah ini, ya. Kesannya saya, ya, apa ini? Alhamdulillah Bu Ika sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 ini membawa kesan yang baik bagi lembaga, dan semoga ilmu yang nanti bisa diterapkan pada lembaga dan khususnya nanti bisa ditularkan sama teman-teman, ya. Teman-teman yang lain juga bisa termotivasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ika, sehingga nanti panjenengan semua bisa untuk mendaftar CGP Angkatan yang ke-11, ya. Itu sedikit dari kesan dan pesan saya, ya. Mari kita selalu untuk melakukan transformasi pendidikan, ya, terutama di dalam regulasi ke kurikulum merdeka ini, ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Alfiani SPD selaku Kepala Sekolah TK Nurul Sofah yang telah memberikan pesan dan kesannya terhadap pembahasan modul 1.4. Demikianlah berbagi praktik baik dari ini yang dilakukan oleh Ibu Ika Martasari SPD selaku calon penggerak Angkatan 9. Semoga materi yang disampaikan hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan ilmu yang telah disampaikan tadi bersama-sama di lembaga kita. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan segitiga restitusi. Alwi tahu enggak kenapa kok dipanggil Bu Ika ke sini? Enggak tahu. Bu Ika mau tanya. Tadi waktu baris ya, sikapnya Mas Alwi bagaimana? Duduk ya tadi waktu baris ya. Oh, kenapa Mas Alwi kok duduk? Mas Alwi capek ya. Iya. Jadi kalau capek itu istirahat seperti itu. Iya, Bu Ika juga kalau capek itu juga istirahat Mas Alwi. Nah, tetapi kita harus tahu kalau istirahat itu ada waktunya. Nah, oke, tadi waktu baris perintahnya Bu Guru disuruh ngapain? Berdoa sama olahraga. Lah tadi Mas Alwinya kan sambil duduk, kira. Itu sudah baik apa belum Mas Alwi? Belum. Berarti kalau baris sikapnya yang baik seperti apa? Anteng. Terus apa lagi? Barisnya bagaimana? Ya? Yang rapi, pinter sekali. Tadi kenapa Mas Alwi kok capek? Oh, tadi sebelum baris lari-lari. Nah, biar tidak capek, ya. Besok waktu Mas Alwi sebelum baris, Mas Alwi tidak lari-lari dulu ya. Biar nanti ketika baris Mas Alwinya tidak capek. Nah, Mas Alwi apakah masih ingat
keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama itu seperti apa? Karena aturan kelas kita. Oh iya, mematuhi aturan kelas kita. Nah, aturannya kalau di kelas, di sekolahan, kita harus mengikuti siapa, Mas Alwi? Bu Guru. Jadi setelah ini nanti Mas Alwi kalau mau baris, sikapnya saat baris bagaimana? Harus baik. Boleh duduk lagi? Tidak. Oke Mas Alwi. Nah, tos dulu sama Bu Ika. Nah, jadi anak yang soli. Oke. Sudah makan? Sudah makan jajan tadi? Oke. Buka mau tanya boleh? Nah, tadi kan waktu sedang main-main, ya, Buka lihat ada Mbak Kia, Mbak Hanum itu sedang main balok. Ya, kemudian Mbak Ainun datang. Ya, Mbak Ainun kemudian mendorong baloknya Mbak Kia, Mbak Zura sama Mbak Hanum sehingga berantakan. Benar seperti itu saya. Benar. Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa saya? Oh gitu. Jadi mainannya tadi di mana? Mainannya Mbak Hanum, Mbak ya tadi di mana pas main balok mereka? Di meja. Seharusnya di mana? Di bawah. Oh jadi karena itu Mbak Ainun datang terus itu menghancurkan baloknya mereka seperti itu. Oh, gimana juga mau tanya. Berarti tadi ketika Mbak Ainun menghancurkan balok punya temannya itu berarti benar apa salah? Salah. Oke. Seharusnya bagaimana? Diingatkan dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang baik. Oke. Mbak Ainun masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih ingat apa enggak? Masih. Apa itu? Kalau sama teman harus bagaimana? Harus baik. Harus apa lagi? Menyayangi teman, pintar sekali. Nah, jadi ketika ada teman yang sedang berbuat salah, cara kita mengingatkan harus juga dengan cara yang baik biar teman kita itu tidak merasa tersakiti, mereka tidak bersedih karena kita berteman dengan semuanya, dengan semua teman. Masih ingat hadis kasih sayang? Nah itu ayo hadis kasih sayang. Oke, pintar Mbak Ainun. Berarti lain kali ketika ada teman kita yang berbuat salah, nah kita tidak perlu marah, tetapi diingatkan dengan cara yang baik. Oke, tos dulu. Saya Muhammad Alwi Buta. Saya diajak Bu Ika berdiskusi. Terus saya senang. Saya Ainun Murni Kasih. Bu Ika memberi solusi kepada saya.